Baiklah pemirsa MTA TV di mana saja berada, BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat kembali hadir pada sesi ini. Dan kami nantikan partisipasi para pemirsa semuanya, pendengar radio di line kami, di line pun 02716793.000 atau di line SMS 08112553.000. Tampaknya sudah ada yang telepon di studio kami sapa. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa, dari mana ini Pak? Dengan Pak Subhan di Sumatera Barat nih Pak. Pak Subhan di Sumatera Barat. Ya. Di mana Pak, Sumatera Baratnya Pak? Di Kabupaten Dharmasraya Pak. Oh, Dharmasraya. Dharmasraya. Silahkan, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan apa yang kami sampaikan tadi. Monggo Pak Subhan. Begini Pak, kalau di sini apa udah bisa ya memakai alat yang tadi diterangkan oleh Bapak itu? Baik, ada yang lain Pak? Hanya itu aja, cukup. Baik, terima kasih Pak Subhan Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Yang ditanyakan adalah bagaimana di Dharmasraya khususnya, dan ini sebenarnya sifatnya umum yang lain, bisa memasang MTA TV melalui di rumahnya yang tanpa antena, tanpa parabola. Mungkin langkah-langkahnya Pak Azhari atau Mas Arsa bisa disampaikan. Iya. Mas Arsa silakan. Pak Subhan di Sumatera Barat. Dan nanti menjawab secara umum karena bisa jadi pertanyaan sama untuk kabupaten yang lain, kota yang lainnya. Iya. Caranya memang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi memang tidak ada cara khusus untuk daerah-daerah tertentu karena untuk jangkauan jaringan fiber ini tiap daerah juga berbeda. Karena itu untuk mengeceknya sendiri itu perlu ada teknik-teknik yang mana tadinya seperti datang langsung ke Plaza Telkom atau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Azhari gimana caranya untuk menginstal aplikasi My IndiHome via smartphone Android. Nah, jadi ketika kita sudah menginstal aplikasi smartphone untuk aplikasi My IndiHome untuk smartphone itu, jadi di sana sudah langsung mendeteksi apakah daerah Pak Subhan atau yang mungkin di seluruh Indonesia lain itu sudah dapat dijangkau oleh jaringan fiber. Karena memang untuk UCTV atau IndiHome ini dia memerlukan jaringan fiber sebagai penghantarnya. Karena itu memang untuk Pak Subhan silakan download aplikasi My IndiHome atau datang langsung ke Plaza Telkom atau telepon ke 147 untuk mengecek apakah daerah Pak Subhan tersebut sudah dapat dipasang untuk IndiHome fibernya. Begitu. Baik. Pak Subhan, saya pikir bisa diterima dengan baik bahwa ini perlu diambil pengertian bahwa ini adalah berbeda dengan layanan televisi yang pada umumnya. Betul. Biasanya TV pakai antena atau pakai parabola. Betul. Banyak kan dua hal itu. Yang ini mungkin yang diketahui oleh para pemirsa semuanya atau para pendengar bahwa umumnya TV adalah pakai antena yang di atas rumah itu. Betul. Atau dengan parabola. Nah, kali ini TV ini adalah pakai kabel, namanya juga TV kabel. TV kabel. Nah, karena itu perlu diketahui bahwa untuk masangnya harus ada kabel yang melayani daerah itu lah, itu kuncinya. Jadi untuk mengetahui daerahnya terlayani tidak, tadi sampaikan menghubungi ke Plaza Telkom terdekat. Telkom atau 147. Telepon 147. Atau melalui aplikasi. Download aplikasi yang terbaru. Baik, saya pikir sudah bisa disimak dengan baik Pak Subhan maupun para peserta ataupun pendengar lainnya atau pemirsa yang lain. Baiklah, ini kemudian ada pertanyaan yang melalui SMS. Pak, saya Yatno di Lampung. Saya mau tanya, apa bisa kalau set box hybrid dipasang menggunakan parabola biasa? Ini Pak Azhari tadi menyampaikan tentang set box hybrid yang mungkin sudah, walaupun sekilas sudah terlihat betapa hebatnya ya, gitu, sehingga orang langsung tertarik. Cuman bagaimana caranya? Apakah melalui parabola bisa dipasang seperti itu? Pak Yatno di Lampung. Ya Pak Yatno, baik. Jadi STB Hybrid itu merupakan satu produk bundling gitu ya, dari layanan IndiHome gitu ya. Jadi layanan IndiHome itu ada 3 isinya. Pertama adalah telepon, kemudian ada internetnya, internet kecepatan tinggi ya, kemudian ada TV interaktifnya atau UCTV tadi disampaikan. Nah, ini satu rangkaian. Nah, ketiga-tiga ini dilayani dengan kabel fiber optik namanya gitu. Jadi tidak bisa STB saja kita dipasang dengan dengan parabola ya? Gitu. Itu enggak bisa Pak. Jadi memang itu. Nah, menambahkan apa yang tadi disampaikan saudara kita di Sumatera Barat.
Nah ini memang tidak semua, Telkom sekarang sedang mengembangkan jaringan fiber optik ke seluruh kota-kota dan bahkan sampai ke desa gitu ya di Indonesia. Nah untuk mengetahui kita tidak tahu persis ini di sini tidak tahu pasti tidak tahu pasti di lokasi Bapak atau Ibu itu sudah terjangkau atau tidak, karena itu disampaikan bisa datang ke kantor Telkom atau Plaza Telkom terdekat, bisa menanyakan gitu. Tapi intinya bahwa tadi set-top box tadi itu suatu alat yang merupakan bagian dari produk layanan IndiHome yang harus dikoneksikan dengan kabel fiber optik gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Sari, Pak Yatno yang ada di Lampung. Saya pikir sudah bisa diterima dengan baik. Untuk lebih jelasnya, kalau menginginkan adanya set-top box hybrid tadi, maka dia harus pasang TV kabelnya Telkom, intinya gitu ya. TV kabelnya Telkom, nanti bisa milih set-top box yang hybrid, yang nanti bisa menghadirkan YouTube, menghadirkan brosur, semuanya ada di layar televisi. Nah itu kehebatannya dari hybrid tadi. Kemudian ada SMS yang lain yang masuk dari Bapak Ibianto ini, Bapak Ibianto di Comal. Untuk biaya pemasangan berapa? Mas Arsa mungkin bisa disampaikan dari beberapa langganan, gimana cara berlangganan tadi, kemudian tarifnya apa saja sih, barangkali ada variasinya, yang paling murah seperti apa, yang kira-kira terjangkau, dan yang paling lengkap seperti apa. Monggo Mas Arsa. Iya, di Comal ya Iya, Pak Ibianto di Comal. Pak Ibianto di Comal. Jadi untuk biaya berlangganannya adalah kita menerapkan biaya per bulan. Namun perlu diketahui bahwa itu biaya per bulannya itu harus nanti ditambahkan untuk biaya pasangnya. Jadi biaya pasang itu akan dicas satu kali pada periode berlangganannya itu, kemudian nantinya akan dicas biaya per bulannya. Yang mana untuk biaya pemasangannya itu adalah 75.000, sedangkan untuk biaya per bulannya itu bisa tergantung paketnya. Jadi kalau misalnya dari Pak Ibianto tadi ingin menggunakan paket yang kuota, jadi ada 2 paket untuk IndiHome ini, adalah paket kuota dan paket tanpa kuota. Nah, paket kuota ini sedikit lebih murah karena memang kita nantinya akan membatasi bandwidth yang diberikan kepada pelanggan. Jadi untuk paket kuota sebagai gambarannya itu dimulai dari 300 ribuan. Kemudian untuk paket tanpa kuota itu dimulai dari 500 ribuan. Memang ada perbedaannya di situ karena ketika paket kuotanya sudah melampaui batas atau biasanya dimulai dari 20 GB. Nah, itu bandwidth yang diberikan itu akan turun menjadi 512 kilobit per second. Jadinya memang perbedaannya ada di situ. Dan paket tanpa kuota itu nantinya nantinya memang sedikit berkurang, tetapi tidak sampai 512 kilobit per second itu, begitu. Karena nanti akan berbeda, tetapi ketika kita mengakses TV atau set-top box hybrid ini, nantinya itu tidak akan mengurangi kuotanya, begitu. Nah, jadi kuotanya itu nanti akan dikurangi ketika kita mengakses internet saja. Tetapi ketika kita mengakses TV, misalnya kita terus-terusan menonton TV, kuotanya itu tidak akan berkurang, begitu. Baik, Pak Sarsa, terima kasih Pak Bianto di Comal, mungkin bisa ditangkap dengan baik apa yang dijelaskan, bahwa langganan tadi disampaikan dari 300 dan 500 ya, dari 300 sampai 500, dan ini kok terkesan kok mahal gitu ya. Jadi perlu mungkin pemirsa ketahui bahwa ini adalah paket TV berbayar, di mana saat ini sudah banyak juga TV berbayar yang lain, selain Telkom kan ada juga TV berbayar yang lain, dan bisa ketahui tarifnya seperti apa. Dan di sini tadi disampaikan bahwa ini tidak hanya sekedar TV berbayar ya, Pak Sari, sebetulnya ada yang lain sebetulnya. Jadi jangan sampai ini pemirsa nanti tahunya kok mahal, langganan TV mahal. Sebetulnya kan ada yang lain tadi sampaikannya. Jadi ada internet 10 mega diantaranya. Terus kemudian ada telepon ya, ada telepon juga, telepon rumah. Ya, jadi ini pasang TV tapi dapat bonus internet 10 mega kan, bisa jadi begitu. Dan dapat internet dapat telepon juga gitu. Kalau kita berlangganan TV berbayar yang lain kan tidak ada. Hanya channel saja. Nah, ini jadi pemirsa mungkin bisa melihat kenapa kok kelihatannya kok harganya sampai segitu, karena memang di dalamnya itu ada satu paket dengan bisa berinternet. Baiklah, kami silahkan para pemirsa semuanya untuk berpartisipasi melalui line phone kami 02116793.000 atau di line SMS 08112553.000.
Sambil menunggu pemirsa yang akan berpartisipasi, tadi mungkin ada yang perlu dijelaskan kembali ini tentang fitur yang ada di TV kabel kita, TV kabel Telkom ini. Bahwa tadi sampaikan live TV udah kita lihat ada MTA TV, kemudian sebetulnya ada fitur-fitur yang lain yang perlu disampaikan, Mas Arsa mungkin ya. Ya, jadi untuk fitur tambahannya itu kita tidak hanya bisa menonton live TV. Nah, ini sebagai tambahan saja karena MTA TV ini memang masih baru sekali ada di IndiHome atau UCTV kabel ini. Itu MTA TV masih belum memiliki fiturnya. Jadi, tapi nanti kedepannya pasti, insya Allah untuk MTA TV memiliki fitur ini. Jadi fitur yang ada di IndiHome ini adalah kita bisa pause and rewind. Nah, jadi ketika kita menonton live TV, misalnya saat ini sedang menonton TV, nah di situ tayangan ini bisa di pause. Nah, kemudian kita bisa play kembali layaknya video biasa, atau misalnya kita kelewatan, tadi sebelumnya ngomong apa ya, itu bisa di rewind kembali meskipun itu adalah live TV. Nah, ini adalah salah satu fitur yang dimiliki oleh UCTV tersebut. Kemudian ada lagi, yaitu kita bisa menonton ulang tayangan yang berada di jarak 7 hari sebelumnya. Jadi misalnya saat ini adalah hari Jumat, maka hari Jumat kemarin, hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat sebelum tayangan ini, kita bisa menontonnya kembali dengan cara kita pilih untuk tayangan hybrid itu, kita bisa memilih TVOD. Sebutannya TVOD, jadi TV on demand. Di sana ada menunya. Nah, nanti kita di sana tinggal memilih channel apa, kemudian tanggal berapa ataupun jam berapa. Nah, nanti ada nama channelnya begitu. Baik, ini ada handphone yang masuk. Tadi apa yang dijelaskan cukup jelas. Kami terima telepon yang masuk. Assalamualaikum. Nak golek eneng lah cara gue sing iso. Halo, assalamualaikum. Halo Pak Tek. Oke, assalamualaikum. Dari siapa? Di mana, Pak? Dari nih Pak, dari Aduh. Terputus. Baik, pemirsa bisa diulangi lagi ya di line pun 0271 679 3000. Silahkan atensi Anda pertanyaan tentang terkait dengan TV kabel Telkom di mana di dalamnya ada channel kita MTA TV. Tentu itu suatu hal yang menarik, tentu suatu hal yang menggembirakan, barangkali banyak yang ingin tahu bagaimana caranya. Silahkan bertelepon. Halo, assalamualaikum. Dakwah. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana, Pak? Ini dari Rio nih Pak Tek. Dengan siapa, Pak? Rio? Pak Arbani. Pak Arbani. Ya, ada yang mau ditanya Pak Arbani? Ini, jadi kami ini penasaran nanti denger ini. Kami dari tadi ngikuti acaranya. Ya. Terus di Rio ini nanti harus ada ini ya, harus ada towernya dulu ya. Rio-nya di mana nih, Pak? Di Rio. Pekanbaru atau di mana? Inhil Pak. Inhil Pak Tek. Indragiri Hilir ya. Ya. Baik, di situ sudah ada jaringan telepon, Pak, mungkin Pak, tiang-tiang telepon Telkom? Oh ya, udah ramai. Kalau tower untuk telepon udah banyak, Pak. Enggak yang telepon di jalanan, yang tiang telepon di jalan, Pak, bukan tower, bukan tower. Telepon. Iya. Baik, tapi insya Allah apa yang disampaikan Pak Arbani sudah terekam. Ya, mungkin Pak Asari bisa disampaikan apa yang ditanyakan. Jadi seperti yang tadi ditanyakan juga saudara kita dari Sumatera Barat ya, di Indragiri Hilir ya, mungkin itu juga sudah ada layanan fiber optik saya kira itu, karena kota kabupaten ya. Jadi nanti bisa, kalau indikasinya begini, kalau misalkan ada tiang-tiang telepon yang kita lihat di jalanan, kemudian ada kabel-kabel yang biasanya Telkom menyalurkan kabel telepon ke rumah-rumah itu insya Allah akan lebih pasti ada biasanya gitu. Nah, karena layanan tadi itu tidak lewat seluler sebagaimana tidak lewat tower ya. Tidak lewat tower gitu ya, tapi lewat kabel telepon yang disalurkan melalui tiang-tiang telepon yang ada di jalan gitu. Baik. Jadi para pemirsa semuanya yang saat ini menyimak tayangan melalui parabola ya, kalau penasaran ingin mendapatkan TV kabel di rumah Anda, pastikan bahwa di depan rumah Anda itu ada tiang telepon dan ada kabel ya. Minimal itu. Indikasinya itu Pak. Ya, kalau itu ada peluang besar akan dapat itu. Tinggal nanti menghubungi ke kantor Telkom setempat. Baiklah, ada SMS yang masuk ini dari Pak Toto di Pati. Saya ini pelanggan IndiHome perintis. Kemudian mau upgrade STB hybrid, tambah berapa biaya per bulannya, Pak Asari tadi mungkin saya. Oh iya. Jadi kalau layanan sebelumnya itu ada menggunakan namanya IndiHome dengan STB yang
SD standar ya, atau HD gitu ya, HD tulisannya gitu ya. Nah ini HD tapi hybrid gitu. Jadi hanya dengan menambahkan 10.000 Pak. Dari biaya yang sudah ada ini bisa mendapatkan layanan hybrid, sangat murah sekali Pak. Jadi kalau sebelumnya misalkan dia berlangganan 300.000, tambah hybrid jadi 310 ya, gitu ya. 10.000 aja. Jadi sudah bisa menjadikan TV-nya tadi seperti smart Seperti smart TV. Bisa menampilkan YouTube di TV kita, bisa browsing gitu ya. Di TV kita itu, dan bisa dinikmati oleh satu keluarga gitu. Jadi hanya dengan 10.000 saja. Murah sekali Pak. Iya. Jadi dibanding dengan fiturnya, andalannya ini cukup murah sekali ya, dengan menambahkan 10.000 per bulannya ya, maka bisa menghadirkan STB Hybrid di rumah Anda, terutama yang sudah berlangganan ya. Kalau sudah berlangganan, kalau yang berlangganan tentu harus mulai berlangganan dulu. Baik, kita sambil menunggu atensi yang lain, bahwa tadi disampaikan tentang adanya hybrid tadi menjadikan TV kita luar biasa ya, begitu. Kalau ini TV-nya belum yang layar datar seperti ini, belum TV yang tampilan seperti ini, apakah itu memungkinkan Mas Heri? Jadi kalau TV-nya masih TV lama gitu misalkan, apakah itu juga memungkinkan? Iya memungkinkan, asal koneksi di belakangnya itu kabel RCA. Kabel RCA ya. RCA itu RCA bisa juga. Bisa. Jadi tidak usah khawatir dengan TV-nya yang ada di rumah, tidak perlu tukar tambah TV supaya menjadi smart TV. TV tabung pun bisa jadi smart TV Pak. Yang penting tadi hybridnya dulu ya. Yang penting STB-nya diganti hybrid, maka nanti akan menghadirkan smart TV di rumah Anda. Memang luar biasa, ini ada smart TV tapi tabung gitu ya. Jarang-jarang kita. Smart TV tapi tabung. Baik, kemudian selain fitur-fitur tadi yang sudah disampaikan, kalau tadi sekilas melihat tampilan di menu-menunya tadi, bahwa dengan ini ada parenting control lah kalau saya lihat itu. Jadi di STB tadi sekilas saya lihat ada parenting control. Itu sebetulnya untuk apa sih, dan manfaatnya kira-kira yang bisa dianu oleh pemirsa apa ini? Mas Arsa. Jadi untuk menu parenting control ini juga merupakan menu yang luar biasa Pak Tik. Jadi untuk para orang tua yang khawatir misalnya anaknya mengakses channel-channel yang tidak diinginkan, biasanya kan channel-channel luar negeri itu menampilkan video atau movie-movie yang mana dia itu ada ratingnya R, sehingga membutuhkan pengawasan orang tua juga di sana ketika menonton. Nah, untuk menu parenting control ini adalah ketika kita mengakses channel tersebut, kita harus memasukkan semacam password. Nah, jadi password itu biasanya kan di-keep oleh orang tua ya, sehingga tidak diberikan kepada anaknya. Ketika anaknya ingin menonton itu, jadi harus disertai oleh orang tua. Atau dimasukkan passwordnya itu akan menyebabkan channel yang sebelumnya sudah di-lock atau di parenting control itu dia bisa diakses. Jadi memasukkan PIN atau password dulu, baru channelnya bisa diakses begitu. Ketika anaknya mengakses channel itu atau diam-diam nih, misalnya dia tidak bersama orang tua ya, atau yang memegang PIN-nya itu, dia tidak akan bisa mengakses. Akan bisa membukanya. Jadi wah ini cuma muncul PIN, masukkan PIN, maka dia harus menebak-nebak sendiri gitu kan. Baik. Gitu. Jadi ini suatu yang luar biasa ya bagi para pemirsa atau calon pelanggan terutama ini, bahwa Telkom menghadirkan begitu banyak channel pilihan. Tapi tentu saja ada pengamannya kan gitu. Jadi tidak serta-merta ini semua channel dihadirkan kemudian tidak ada pengamannya. Ini kan sangat penting bagi anak-anak terutamanya. Ini dilengkapi oleh fasilitasnya tadi. Nah, jadi tidak usah khawatir, ini para orang tua di rumah mungkin setelah berlangganan TV kabel Telkom kan banyak channel-channel luar negeri yang mungkin untuk dewasa ya gitu. Nah, itu tidak usah khawatir karena di situ ada pengamannya. Ada pengaman, di setting nanti masukkan channel-channel apa saja, nanti perlu password gitu. Baik. Terima kasih, ini ternyata waktu kita yang habis juga, sudah di penghujung waktu ini. Kami sampaikan terima kasih Pak Azhari, Mas Arsa, kehadirannya di studio. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi untuk berbagi dengan para pemirsa yang masalah lain. Baiklah pemirsa MTA TV di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah menyampaikan apa-apa yang terkait dengan MTA TV di TV kabelnya Telkom, dan juga tentang fitur-fitur yang lain dengan adanya TV kabel UCTV atau Indihome ini, yang tentu saja pemirsa semuanya bisa mengambil manfaatnya jika memang bisa mau mendapatkannya. Untuk itu tadi mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan bisa ditindaklanjuti, diaplikasikan di rumah Anda. Jika Anda menginginkannya, silahkan berhubungan dengan apa yang tadi disampaikan dengan kantor Telkom di masing-masing daerahnya. Baiklah,
Akhirnya sampai juga ini di penghujung acara ini, saya Sutikno yang mengantarkan acara BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Mohon undur diri bersama seluruh kru dan bertugas pada siang hari ini, dan mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan dan ada kesalahan. Akhirnya kita akan berjumpa lagi pada BIM kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.